Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang masalah COVID-19 yang ada di Indonesia. Ya, kita akan memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia. Nanti saya akan memprediksi dengan menggunakan prinsip regresi, prinsip regresi dengan menggunakan bantuan SPSS seperti itu. Ini kenapa saya menggunakan regresi dan bantuan SPSS, karena ini yang paling sederhana yang Anda pakai, yang bisa Anda pakai di misalkan anak-anak kuliah yang sedang skripsi gitu kan. Anda kalau statistik juga pernah belajar tentang regresi regresi dan SPSS, pasti tahulah gitu ya, yang regresi dan SPSS. Makanya saya akan gunakan prinsip regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui kapan COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia, seperti itu. Ya, oke. Yang pertama ya, di regresi linear, regresi yang saya gunakan nanti akan saya gunakan adalah regresi non-linear. Regresi non-linear ini khususnya adalah regresi parabola atau kuadratik seperti ini. Kenapa saya pilih kuadratik? Padahal pakar-pakar yang lain, pakar-pakar matematika yang lain, mereka menggunakan mereka menggunakan kurva eksponensial ya untuk memprediksi si COVID-19 ini. Ya, kalau saya gunakannya kuadratik saja, karena gampangnya gini lah. Kalau Anda gunakan kuadratik, pasti dia akan naik dan pasti dia akan punya turun kapan gitu, turun, dan kita akan bisa memprediksi kapan itu berakhir. Tapi kalau grafik eksponensial itu kan naik terus ke atas, dia tidak akan dong turun sampai ke bawah gitu, karena dia kalau misalkan eksponensialnya ke atas gitu ya. Oke. Jadi Anda paham ya kenapa saya menggunakan kuadratik. Oke, saya lanjutkan. Nah, kuadratik sendiri atau parabola sendiri ya, itu ada dua macam. Ada yang membuka ke bawah, ada yang membuka ke atas. Ya. Nanti kan yang diharapkan dari kurva yang terbentuk dari data-data COVID itu adalah kurva tertutup ke bawah ya. Kurva membuka ke bawah. Nah, tapi kalau kita mempelajari matematika, kurva itu ada dua macam. Kurva parabola itu membuka ke bawah dan membuka ke atas. Secara umum, kesamaan regresi dari kuadratik itu adalah Y sama dengan A plus B1X plus B2X kuadrat. Ya, kalau Anda mempelajari dulu pas zaman SMA, masih ingat atau tidak? Kapan kurva itu membuka ke bawah dan kapan membuka ke atas? Kalau Anda masih ingat, itu koefisien miliknya X kuadrat itu kurang dari 0, maka dia membuka ke bawah. Makanya kurva yang sebelah kiri ini bisa terjadi ketika B2-nya itu kurang dari 0. Kalau kurva yang sebelah kanan ini terjadi ketika B2-nya lebih dari 0. Jadi sampai sini ya. Oke, jadi kalau nanti kita temukan data COVID-nya adalah B2-nya kurang dari 0, maka jelas itu adalah kurva yang membuka ke bawah. Nanti kita bisa tahu kapan akhirnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya juga akan menggunakan regresi linear. Saya tidak hanya menggunakan regresi kuadratik, tapi regresi linear. Karena sebuah data itu kalau datanya seperti ini ya, ini data yang membingungkan ini. Dia dia calon-calon kuadratik membuka ke bawah atau garis sebenarnya. Kan dia bisa kita nyatakan data seperti ini bisa kita nyatakan terhadap regresi linear juga bisa. Makanya kita nanti akan melihat nilai signifikansinya, dia lebih signifikan ke arah linear atau ke arah kuadratik seperti itu ya. Oke, lihat dulu. Kalau linear ya sudah, berarti kita belum bisa memprediksi kapan turunnya. Tapi kalau kuadratik kita akan bisa memprediksi kapan turunnya. Oke, selanjutnya, ini linear tadi ada dua macam ya, naik sama turun ya. Saya kira ini pemahaman dasar. Kalau kuadratik tadi ada dua, membuka ke bawah sama membuka ke atas. Kita langsung saja ke datanya yuk. Oke, saya mengambil data dari Google ini ya. Ini data yang ada per hari. Kalau data-data di web lain itu tidak ada yang mencantumkan data tiap hari. Ini datanya setiap hari sudah ada. Ini datanya sampai tanggal 3 Mei
kasus pertama itu tanggal 15 Maret ya sampai tanggal 3 Mei. Saya sudah mengopi data tersebut ke Excel ya. Saya sudah tulis semuanya di sini ya. Hari kedua ini 0 ya, kita lihat. Oh, ternyata hari kedua juga 0 ya. Tidak ada kasus di tanggal 16 Maret. Ya, intinya data ini sudah saya buat Excel ya sampai tanggal 3 Mei ya. Oke, kalau kita lihat sudah saya buat Excel sampai tanggal 3 Mei itu 292, kita cek. Oh, betul ya, sama ya. Tidak ada yang saya ubah dari data yang di Google. Artinya di sini kalau tanggal 15 Maret itu hari pertama, tanggal 3 Mei itu adalah hari ke-50. Berarti sampai tanggal 3 Mei itu sudah hari ke-50. Oke, berarti saya punya data 50 hari kasus baru positif pada tiap harinya. Ya. Kemudian hari ke-nya nanti saya akan gunakan sebagai variabel X atau variabel independennya. Kemudian kasus baru positif tiap harinya nanti akan saya gunakan sebagai variabel Y atau variabel dependennya. Saya akan copy ini ke SPSS ya. Oke, saya akan copy, saya paste di sini. Nah, sudah ya. X dan Y sudah. Ini langsung saya analisis. Saya gunakan regression, curve estimation. Yang Y saya masukkan ke dependen ya, karena dia adalah variabel dependennya. Yang X adalah variabel dependennya. Saya taruh di sini. Kemudian saya centang dua, linear dan kuadratik. Saya akan lihat dia nanti kurvanya cenderung ke arah garis atau ke arah parabola. Oke, saya oke. Kita lihat langsung saja ke model summary ini. Kita lihat angka di sini, nilai signifikansi. Anda yang sudah pernah belajar SPSS pasti tahu ya, kalau signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu artinya H0-nya yang diterima. H0 pada linear itu adalah data regresi bisa kita sebut dengan linear ya. Jadi data bisa kita katakan linear kalau kurang dari 0,05 gitu. Kalau di kolom kuadratik berarti kalau kurang dari 0,05 berarti kita bisa nyatakan data itu sebagai data kuadratik seperti itu. Nah, di sini dua-duanya dia 0 ya, nilainya 0. Artinya dia di bawah 0,05. Artinya dia datanya tadi yang kita masukkan ke SPSS itu bisa kita katakan linear dan juga sekaligus kuadratik ya. Wah, bisa dua-duanya. Kalau kita lihat di plotnya atau gambarannya itu seperti ini ya. Jadi titik-titiknya kita lihat dia bisa seperti garis, juga bisa seperti kurva parabola yang membuka ke bawah juga bisa. Karena dia bisa kita katakan sebagai garis dan kuadratik dua-duanya. Kita ambil salah satu saja. Karena kita akan mencari tahu kapan berakhirnya, berarti kita anggap data ini sebagai data kurva parabola ke bawah ya. Kita lihat nilai konstantanya itu minus 26,403. Artinya di sini dia nilai A-nya adalah minus 26,403. Oke, saya akan tampilkan ini di sini. Tadi kan kalau Anda ingat ya, Y itu sama dengan A ya, A konstanta, A plus BX plus B1X plus B2X kuadrat ya. Kita lihat konstantanya di sini minus 26,403. Karena kita menggunakan koma, kalau di luar negeri kita menggunakan titik ya. Ini berbeda secara penulisan. Oke, B1-nya itu adalah 13,102 X. Kemudian ditambah atau dikurangi ya, ini 0,107 X pangkat 2. Oke. Ini terlalu besar ya. Saya kecilkan dulu. Saya kecilkan sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi persamaan regresinya seperti ini. Ya. Berarti kita sudah menemukan persamaan regresi seperti ini ya. Dari data yang sampai sampai hari ke-50, persamaan regresinya seperti ini ya. Kita akan mencari kapan kasus ini berakhir. Kapan kasus ini berakhir adalah di mana
kasus positifnya itu sama dengan 0. Kasus positif itu kan Y. Berarti kita akan mencari kapan di mana persamaan ini Y-nya sama dengan 0. Maka kita akan mencari ini, mencari persamaan yang di bawah ini, 26,46. Saya copy aja lah, biar cepat. Copy. Saya akan mencari di mana Y-nya itu sama dengan 0. Nah, saya mencari X di mana persamaan ini ya. Bagaimana kita mencari X di mana persamaan ini? Pasti yang Anda sudah pernah belajar matematika dari SMP kan tahu. Ini caranya difaktorkan, ya. Jadi caranya difaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan ya? Dikurung-kurung kalau dulu pas saat saya belajar di SMP. Tapi karena ini angkanya juga susah, karena ada koma-komanya, saya gunakan aplikasi saja. Saya gunakan equation solvernya dari mathpapa.com. Saya akan tulis persamaan ini ya. Kita akan cari X-nya berapa. Minus 0,107 X kuadrat ya. Plus 13,102 X minus 26,403 sama dengan 0. Kalau persamaan kan X kuadratnya ditaruh di depan biasanya kalau kita zaman SMP. Kita kalkulasi saja ya langsung. Kita cari berapa nilai X-nya. Nah, kita ketemukan nilai X-nya itu adalah 2, sekian dan 120, sekian. Kalau 2 ya, berarti kasus ini akan berhenti pada hari kedua atau 120. Kalau hari kedua kan sudah tidak mungkin karena sudah terlewat. Kali ini saya sudah ke hari ke 120. Hari ke 50. Maka yang kita ambil adalah angka 120 ini. Artinya, kasus positifnya tiap hari itu akan mencapai 0 ya, kasus positifnya mencapai 0 itu diprediksi akan berakhir pada hari ke 120 ya. Kalau kita anggap gambarannya gini lah, kalau satu bulannya itu 30 hari, berarti 120 itu adalah 4 bulan. Jadi 4 bulan, jadi COVID-19 itu akan selesai 4 bulan. Tetapi kan kita menggunakan hari pertamanya itu tanggal 15 Maret 2020. Jadi kita ya gampangannya kita cari 119 hari, 4 bulan setelah itulah, 4 bulan setelah 15 Maret ya, sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, sekitar 15 pertengahan Julian lah, itu COVID-19 di Indonesia sudah berakhir dengan data yang dari Google tadi yang saya olah dengan menggunakan SPSS ya selama 50 hari itu ya. Dengan data 50 hari itu kita prediksi ternyata COVID-19 akan berakhir pada sekitar pertengahan Juli ya. Jadi itu mungkin prediksi saya sederhana dengan menggunakan SPSS. Mungkin Anda bisa tiru ya, Anda hitung sendiri dengan menggunakan SPSS gitu dari data ya COVID-19 yang ada gitu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, Anda bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, kalau Anda suka video ini, Anda like. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu tidak berbayar kan juga apa-apa kan kalau subscribe channel ini. Kemudian kalau Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda semuanya. Oke, itu aja ya. Terima kasih.